Sudah dok, sudah dok. Sudah? Kemarin katanya di 4, dikasih di 4. Habis lagi. Cuman itu yang ada semua sih. Oke, hari ini kita akan memasuki materi terkait patologi klinik ya. Adapun materi yang kita akan bahas yaitu evaluasi laboratorium terkait dengan sistem muskuloskeletal. Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yang pertama itu adalah tujuan umum. Jadi tujuan umum diharapkan agar mahasiswa nantinya setelah mengikuti kuliah tersebut, kuliah ini bisa mengetahui parameter-parameter apa sih yang mencakup atau pemeriksaan laboratorium apa yang bisa kita minta atau sebagai dokter nanti dia akan memberikan instruksi atau permintaan laboratorium terkait penyakit pasien. Nah, di sini diharapkan mahasiswa itu bisa mengetahui parameter-parameter apa saja yang terkait dengan penyakit atau kelainan pada sistem muskuloskeletal. Adapun tujuan khususnya yang pertama, mahasiswa bisa mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, yaitu terkait penyakit, apakah yang disebabkan oleh inflamasi, degeneratif, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun. Intinya yang menyerang persendian otot maupun tulang ya, maksudnya persendian maupun tulang ya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui indikasi pemeriksaan laboratorium terkait sistem muskuloskeletal. Jadi nantinya kalau ada pasien datang bertanya tentang keluhannya, kira-kira untuk menegakkan diagnosis pemeriksaan apa saja yang kalian bisa minta ya terkait dengan pemeriksaannya, terkait dengan penyakit sistem muskuloskeletalnya. Yang ketiga, setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan jenis-jenis pemeriksaan yang dia minta, diharapkan mahasiswa bisa mengetahui perubahan-perubahan nilai parameter yang terjadi akibat penyakit pasien. Apakah dia masih dalam batas normal atau sudah mengalami peningkatan atau dia mengalami penurunan. Yang keempat itu selain tujuan di atas, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui metode pemeriksaan laboratorium terkait sistem muskuloskeletal. Nah, kenapa metode pemeriksaan ini sangat penting? Karena jika ada kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan laboratorium dengan gejala klinis pasien, itu bisa kita tahu kesalahannya ada di mana, apakah di tahap pra-analitik, analitik, atau pasca-analitik. Selain itu, dengan metode pemeriksaan ini kita bisa mengetahui bahwa ini hasilnya bersifat subjektif atau memang dikerjakan oleh alat otomatik. Ya, jadi masih banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya manual atau semi otomatik atau semi kuantitatif yang masih bisa dilakukan di klinik-klinik atau puskesmas. Ya, jadi tidak semuanya pemeriksaan sudah menggunakan mesin otomatik, tapi masih banyak yang menggunakan manual atau semi otomatik. Adapun materi sebagai pendahuluan, jadi kalau kita berbicara tentang sistem muskuloskeletal, otomatis kita akan selalu berbicara tentang otot, sendi maupun tulang. Ya, ini tidak bisa dipisahkan dan itu kita temukan penyakitnya semua pada sistem, namanya juga muskulo. Muskulo itu kan otot, skeletal itu berarti tulang maupun persendiannya. Jadi penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem muskuloskeletal itu meliputi penyakit yang disebabkan oleh trauma,
misalnya kecelakaan ya atau jatuh dari ketinggian yang bisa menyebabkan kelainan-kelainan pada tulang maupun persendian, atau bisa juga disebabkan karena faktor non trauma, contohnya karena reaksi degeneratif ya, inflamasi ya, bisa juga disebabkan karena faktor usia mungkin, jenis kelamin ya dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit yang sifatnya non trauma, pasti tidak luput dari keadaan-keadaan inflamasi akibat respon imun atau respon peradangan, keterlibatan dari sitokin-sitokin inflamasi, juga disebabkan oleh autoimun ya. Jadi kalau kita bicara tentang autoimun berarti dia merupakan penyakit di mana terjadi reaksi antigen antibodi di dalam tubuh, yang mana antibodi yang dihasilkan itu akan menyerang organ-organ tubuh yang masih sehat ya, artinya tidak sakit. Apakah dia disebabkan karena respon imun yang berlebihan atau karena ada namanya antigen mimikri atau antigen yang menyerupai dari maksudnya ada antigen yang struktur asam aminonya itu mirip dengan sel-sel yang terdapat di dalam tubuh kita. Nanti kita akan bahas yang mana itu penyakit autoimun, yang mana penyakit inflamasi, yang mana penyakit degeneratif. Jadi kalau penyakit degeneratif itu artinya penyakit yang menyerang sel atau organ yang mengalami kerusakan akibat sifat, maksudnya menjadi bentuknya menjadi tua, apakah strukturnya itu mengalami kemunduran, fungsinya juga mengalami kemunduran, contohnya pada penyakit-penyakit DM ya, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari penyakit degeneratif. Jadi untuk melakukan penegakan diagnosis pada beberapa penyakit termasuk pada penyakit sistem muskuloskeletal, tentunya kita membutuhkan namanya pemeriksaan penunjang ya. Dalam hal ini bisa pemeriksaan laboratorium, bisa juga pemeriksaan radiologi. Tapi kita akan fokuskan di sini adalah aspek laboratoriumnya. Nanti untuk radiologinya akan diajarkan pada ahli radiologinya ya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi bahwa penyakit pada sistem muskuloskeletal bisa disebabkan oleh trauma maupun non trauma ya. Tapi yang paling banyak memberikan kerusakan yang kita bahas pertama adalah penyakit akibat trauma ya. Jadi tentunya kalau orang mengalami trauma maka akan menyebabkan jaringan mengalami kerusakan. Apakah jaringannya itu sebatas otot, atau dia bisa sampai ke tulang, atau bisa juga pada tendo atau persendian. Di mana trauma ini nantinya akan menyebabkan namanya proses peradangan atau inflamasi. Jika inflamasi ini tidak berhasil membunuh atau istilahnya menghancurkan si antigen atau benda asing, maka akan berlanjut menjadi infeksi ya. Yang kedua itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan akibat pembuluh darah yang robek ya. Jika ada trauma yang menyebabkan kerusakan sampai di otot bagian submuskularis di mana di situ terdapat pembuluh darah maupun persarafan, maka mudah menyebabkan terjadinya perdarahan. Yang ketiga adalah bisa menyebabkan namanya kerusakan jaringan baik otot maupun tulang. Jadi tubuh itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri ya, namanya mekanisme homeostasis. Jadi kalau ada sel atau jaringan yang mengalami kerusakan, pasti tubuh itu berusaha untuk memperbaiki jaringan tersebut agar bisa berfungsi kembali normal ya. Kecuali kalau ada faktor-faktor lain di mana ada salah satu fungsi
atau yang terlibat dalam mekanisme homeostasis itu yang tidak berlangsung dengan baik, otomatis kerusakan yang terjadi itu tidak menimbulkan adanya perbaikan, ya. Jadi untuk parameter-parameter laboratorium yang terkait inflamasi maupun infeksi itu ada parameter yang pertama sekali bisa kita lihat itu pada pemeriksaan darah rutin, ya. Jadi darah rutin itu merupakan pemeriksaan darah untuk melihat parameter-parameter laboratorium yang sifatnya rutin, artinya sering diminta, ya, walaupun tanpa indikasi. Jadi pemeriksaannya itu paling umum atau paling sering diminta oleh atau diinstruksikan oleh dokternya. Jadi pemeriksaan hitung jumlah leukosit ini bisa kita hitung dengan menggunakan alat automatik atau bisa juga kita ukur bisa kita ukur dengan menggunakan alat manual, ya. Jadi untuk metode atau cara pelaksanaan atau cara pemeriksaan dengan manual itu akan kalian diajarkan pada blok hematologi. Kalian sudah ambil blok hematologi? Halo? Sudah lewat blok hematologi? Halo? Belum dok. Oh, belum ya, oke. Nanti kalau masuk blok hema akan diajarkan bagaimana menghitung jumlah leukosit secara manual. Jadi dalam parameter laboratorium itu penanda-penanda infeksi yang bisa kita lihat yaitu yang pertama adanya peningkatan jumlah leukosit atau WBC, white blood cell, ya. Jadi kalau dia mengalami peningkatan, kita bisa memberikan interpretasi sebagai leukositosis, ya. Jadi kalau ada interpretasi leukositosis itu menunjukkan adanya peningkatan kadar leukosit atau WBC. Nah, penanda inflamasi atau penanda infeksi yang paling penting dari leukosit itu bisa kita lihat penambahannya dari hasil pemeriksaan deep count-nya. Jadi leukosit itu seperti yang kita ketahui ada beberapa macam selnya, ya. Jadi ada yang bergranula, ada yang tidak bergranula. Yang bergranula itu contohnya neutrofil, ya. Contohnya eosinofil. Contohnya baik itu neutrofil segmen atau neutrofil batang. Sedangkan yang tidak bergranul itu terdiri dari monosit, ya, dan limfosit. Sedangkan yang bergranul itu ada 3, ya. Biasa saya singkat itu sebagai BAN, ya. Benli, berarti BAN itu yang bergranul terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Neutrofil terdiri dari neutrofil segmen dan neutrofil batang. Sedangkan yang tidak bergranul itu terdiri dari limfosit dan monosit, ya. Seperti itu. Jadi peningkatan leukosit ini menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi atau inflamasi, apalagi kalau dia sudah mengalami peningkatan pada jumlah neutrofil. Itu sudah menunjukkan sebagai penanda infeksi maupun inflamasi. Ada beberapa keadaan-keadaan yang menyebabkan jumlah leukosit ini mengalami peningkatan palsu, ya. Jadi kalau kita melakukan interpretasi pada laboratorium itu kita harus mencari tahu riwayat penyakit pasien ini seperti apa. Apakah dia murni di peningkatan leukositnya akibat penyakit muskuloskeletalnya atau sebelumnya ada penyakit-penyakit terdahulunya. Contohnya gangguan metabolik pada pasien-pasien DM. Biasanya dia mudah mengalami namanya leukositosis, ya. Penyakit-penyakit sekunder, contohnya dia mengalami infeksi sebelumnya, contohnya ada tifoid, ya.
ada penyakit-penyakit infeksi bakteri, itu bisa menyebabkan peningkatan palsu dari leukosit. Bisa juga disebabkan karena sampel darah dari pasien itu mengalami hemolisis, artinya antara serum dengan sel-sel darah itu bercampur. Jadi kalau kita lihat di tabungnya itu dia berwarna merah, tidak ada. Kalau kita pisahkan kan akan terpisah antara komponen cair, kan itu darah terdiri dari dua komponen. Ada komponen cair, ada komponen padat. Kalau darah diambil dan ditampung dalam satu tabung, lama-kelamaan itu dia akan berpisah ya antara komponen padat dengan komponen cair. Komponen padatnya itu akan tersisa di bawah, terkumpul di bawah, komponen cairnya itu akan terpisah di atas. Makanya nanti ada kita kenal jenis-jenis sampel itu, ada serum ya, ada plasma, ada whole blood ya. Nanti kalian pelajari di hematologi untuk kelanjutannya. Selain peningkatan palsu, penanda-penanda infeksi juga itu atau leukositosis bisa juga kita temukan, artinya sebenarnya ini orang infeksius ya, cuman karena keadaannya, makanya kita lihat dalam pemeriksaan darah rutinnya itu kadarnya atau jumlahnya menurun ya. Ada yang tahu berapa jumlah leukosit yang normal? Ada yang tahu? Tabe dok 4.000 sampai 10.000 dok. Ya boleh. Jadi batasnya itu 5.000 sampai 10.000. Ada yang bilang juga 4.000 sampai 10.000. Jadi kalau dia di bawah 4.000, ya nasologi atau bisa kita pemeriksaan Halo. Oke. Jadi penanda inflamasi yang kedua yang bisa kita jadikan parameter terkait adanya peningkatan atau terjadinya infeksi atau inflamasi adalah laju endap darah atau biasa kita singkat sebagai LED. Jadi LED itu merupakan suatu parameter pemeriksaan ya yang mengalami peningkatan pada setiap proses inflamasi. Tapi inflamasinya di mana, infeksi atau inflamasinya di sebelah mana, predisposisinya di mana, kita tidak bisa menentukan ya, karena dia sifatnya tidak spesifik. Artinya bisa ditemukan pada inflamasi apapun, baik itu tuberkulosis ya, atau penyakit-penyakit peradangan ya. Jadi tidak bisa ditentukan inflamasinya itu di sebelah mana, terjadi pada penyakit apa. Pokoknya dia meningkat saja. Ya, nanti saya jelaskan kenapa bisa terjadi, bagaimana cara penghitungan dari LED dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi pemeriksaan dari LED ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya itu adalah sel darah merah. Jadi kalau terjadi anemia, ya, maka laju endap darah ini, jadi saya cerita dulu ya. Jadi laju endap darah itu kita menghitung
seberapa lama atau waktu yang dibutuhkan terjadinya pemisahan antara komponen darah yang padat dan komponen yang cair. Batas normalnya itu kalau pada perempuan 0 sampai 20, pada laki-laki itu 0 sampai 15 ya. Jadi nanti juga di hematologi diajarkan bagaimana mengukur LED. Jadi saya jelaskan saja dulu secara narasi saja ya. Jadi LED itu kita ukur, jadi kita ambil darahnya pasien, kita tampung di dalam tabung yang menggunakan antikoagulan EDTA. Jadi tabung nanti itu kalau di laboratorium beda-beda tutupnya ya. Warna-warna tutupnya itu menentukan antikoagulan yang terdapat di dalam tabung tersebut. Jadi nanti kalau kita mau mengukur LED, tabung yang kita gunakan untuk menampung darah itu adalah yang berwarna ungu atau yang berwarna biru atau yang berwarna hitam ya. Ketiga antikoagulan itu bisa kita gunakan, tetapi nanti perlakuannya berbeda sesuai dengan warna atau kandungan antikoagulannya. Jadi nanti kita lihat komponen padat itu akan berkumpul di bawah, komponen cair akan berkumpul di atas, jadi nanti dia terpisah. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pemisahan itu kita ukur sebagai LED dengan menggunakan media namanya pipette Westergren ya. Jadi kita pakai media pipette Westergren, dia skalanya itu dari ukuran 0 sampai 100 ya, seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Jadi kenapa sel darah merah itu di dalam aliran darah itu tidak saling lengket antara satu dengan yang lain, karena di sekitar permukaan sel darah merah ada namanya teta potensial ya. Jadi teta potensial itu sifatnya 0, jadi tidak ada hukum tarik menarik karena di situ ada muatan-muatan negatif ya. Jadi antara sel darah merah yang satu dengan sel darah merah yang lain itu tidak mengalami namanya terikat, jadi tidak melengket ya. Mungkin ada yang pernah melihat gambaran sel darah merah di sini yang di bawah mikroskop ya. Nanti kita lihat kembali. Pak Tabe tidak bisa masuk di sini Pak. Jadi nanti itu tidak bisa. Nanti di blok hematologi kita akan bahas ya. Yang kedua itu protein plasma ya. Jadi protein plasma itu akan mengalami peningkatan jika terjadi keadaan-keadaan infeksi atau inflamasi ya. Dia akan mengalami peningkatan. Seperti kita ketahui protein plasma itu terdiri dari albumin dan globulin ya. Jadi albumin terbagi lagi menjadi globulin terbagi lagi menjadi globulin 1, globulin 2 dan gamma ya, gamma globulin. Jadi albumin di sini itu merupakan protein yang paling banyak kita temukan di dalam tubuh, atau dia memberikan persentase yang paling banyak untuk total protein ya. Jadi paling banyak itu isinya albumin. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu fungsi-fungsi dari albumin. Dia bisa mengikat, dia bisa mengikat bisa berfungsi sebagai reseptor ya. Dia bisa kita juga gunakan kalau ada untuk mengganti sel-sel yang rusak ya, kita bisa pakai itu. Nah, yang ketiga itu mekanik. Jadi dalam hal pemeriksaan laju endap darah itu pipette Westergren-nya itu harus ditempatkan pada rak ya. Ada namanya rak pipette Westergren. Dia harus diletakkan di meja yang datar ya. Jadi tidak boleh kita membaca hasil pemeriksaan kalau dia dalam keadaan miring ya. Jadi dia betul-betul harus datar, tidak boleh digoyang-goyangkan, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan laju endap darah.
Nah, ini penting kita ketahui dalam hal pra-analitik, analitik maupun post-analitik. Ya, jadi LED ini bisa meningkat palsu atau artinya dia mengalami peningkatan, tapi bukan karena keadaan infeksi atau inflamasinya, tapi karena sesuatu hal. Yang pertama itu anemia. Jadi kan kita tahu kalau salah satu komponen darah padat itu kan adalah hemoglobin, ya. Jadi kalau orang anemia, Hb-nya rendah, ya. Jadi sedimen nanti yang akan dihasilkan pada saat pemeriksaan laju endap darah itu, sedimen yang dihasilkan pada saat pemeriksaan laju endap darah itu otomatis jauh lebih banyak komponen cairnya daripada komponen padatnya. Otomatis laju endap darahnya itu pemisahannya itu lebih tinggi, lebih banyak cairannya daripada yang padatnya, ya, karena kadar Hb-nya di situ sangat sedikit atau dia mengalami kekurangan dari hemoglobin, ya. Yang kedua adalah hipoalbuminemia. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi hasil dari LED adalah keberadaan protein plasma. Jadi kita ketahui bahwa orang-orang yang mengalami infeksi atau inflamasi biasanya itu kadar albuminnya banyak terpakai, ya, baik untuk keperluan perbaikan sel, ya. Jadi biasa orang-orang infeksi itu membutuhkan protein tinggi, ya. Jadi kalau orang yang hipoalbuminemia atau misalnya malnutrisi atau dalam keadaan penyakit-penyakit kronik, biasanya kadar albuminnya itu rendah, ya. Apalagi kalau dia mengalami kebocoran plasma, contohnya pada sindrom
Jadi itu tadi, jadi LED juga bisa mengalami penurunan palsu pada keadaan-keadaan seperti polisitemia vera ya. Jadi polisitemia vera itu suatu keadaan di mana parameter dari darah rutin seperti eritrosit, leukosit maupun trombosit bisa salah satunya. Jadi dia ketiga-tiganya itu mengalami peningkatan. Jadi dia bisa menyebabkan penurunan palsu karena kan komponen padatnya lebih banyak daripada komponen cairnya. Jadi dia tidak bisa terpisah. Yang kedua adalah HB pati. Jadi HB pati di sini merupakan penyakit di mana terjadi kelainan-kelainan struktur dari hemoglobin. Ya, contohnya pada talasemia. Ya. Yang ketiga adalah gamma globulinemia. Jadi tidak ditemukan adanya gamma globulin di dalam komponen darah. Jadi selain kedua komponen tadi, pemeriksaan atau parameter yang bisa kita gunakan untuk mengetahui adanya infeksi atau inflamasi yaitu adalah serum protein. Jadi serum protein di sini untuk mengukur berapa kadar albumin, globulin maupun gamma globulin ya. Caranya itu dengan menggunakan suatu alat yang disebut elektroforesis protein ya. Jadi ini biasanya banyak sekali kita temukan pada pasien-pasien yang infeksi atau mengalami infeksi dan inflamasi disebabkan karena kadar protein di dalam tubuhnya. Contohnya pada GNAMS ya, sindrom nefrotik ya, pada penyakit-penyakit multiple myeloma ya, dan sebagainya. Parameter yang keempat yang bisa kita jadikan patokan sebagai penanda inflamasi adalah CRP. Apa itu CRP? Dia merupakan singkatan dari C-reaktif protein. Jadi dia merupakan protein fase akut yang dilepaskan dan disintesis oleh hati. Dia berfungsi sebagai sitokin-sitokin inflamasi. Ya, jadi kadarnya itu bisa meningkat sampai 100 kali atau lebih pada keadaan inflamasi akut. Jadi dia cocok untuk sebagai atau paling sering digunakan untuk untuk sebagai marker adanya inflamasi, infeksi maupun kerusakan jaringan. Jadi peningkatannya ini terjadi 6 sampai 9 jam setelah infeksi atau kerusakan jaringan dan dia akan menghilang setelah 3 hari pasca terjadinya inflamasi ya. Jadi peningkatannya itu menentukan berat ringan dari keadaan-keadaan infeksi atau inflamasi. Jadi CRP ini sebaiknya dilakukan pemeriksaannya secara serial ya. Jadi untuk memantau apakah infeksi atau inflamasinya itu masih berlangsung atau tidak ya, atau sudah mengalami penurunan ya. Jadi di sini kalau semakin banyak inflamasi atau infeksi itu maka terjadi peningkatan sintesis. Nah, peningkatannya ini juga bisa secara tidak langsung mempengaruhi dari viskositas plasma. Kan kita tahu ini CRP salah satu protein ya. Jadi kalau terlalu banyak protein, otomatis dia akan memberikan peningkatan laju endap darah. Yang kedua, keadaan-keadaan yang bisa terjadi akibat trauma adalah perdarahan. Ya, jadi mungkin dari beberapa kalian sudah pernah melihat kayak keadaan-keadaan trauma ya, seperti kecelakaan lalu lintas ya, luka tusuk dan sebagainya, yaitu menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan itu bisa kita meminta atau menginstruksikan pemeriksaan peningkatan atau terjadi perdarahan ya, bisa kita nilai
Jadi kita bisa lihat adanya penurunan kadar hemoglobin, ya. Kita tahu itu bahwa di dalam eritrosit itu terdapat namanya hemoglobin. Jadi kalau eritrositnya berkurang, otomatis juga hemoglobinnya berkurang, ya. Yang kedua itu biasanya ada leukositosis, ya. Kenapa bisa terjadi leukositosis? Karena adanya jejas, ya, adanya luka atau cedera yang menyebabkan pembuluh darah mengalami trauma sehingga terjadi kontak antara sitokin inflamasi dengan parameter-parameter peradang terjadinya inflamasi. Jadi saya cerita sedikit, ya, walaupun ini dijelaskan nanti di hematologi. Jadi kalau terjadi luka, ya, terjadi luka, maka akan terjadi respon mekanisme hemostasis dari tubuh. Caranya itu dia dia kurangi suplai darah ke tempat yang luka, ya. Yang kedua itu dia merangsang trombosit untuk menutup luka atau yang kita sebut sebagai adhesi atau perlekatan. Lama-kelamaan akan terjadi agregasi trombosit untuk menutup luka. Nah, itu yang disebut sebagai hemostasis primer, ya. Kalau lukanya teratasi, otomatis hemostasis sekunder tidak tercetus, ya. Tapi kalau lukanya tidak teratasi, maka akan terjadi pelepasan faktor-faktor koagulasi seperti itu. Makanya bisa terjadi respon inflamasi juga, ya. Yang ketiga adalah, nah ini tadi saya bilang trombositnya itu berbentuk besar atau kita disebut sebagai giant trombosit, ya, giant platelet. Karena trombosit pada saat terjadinya luka dia akan respon pertamanya itu dia akan mengalami adhesi, dia akan menutup luka. Supaya tutupan lukanya itu bagus, dia panggil teman-teman trombositnya yang lain untuk berkumpul di tempat yang luka itu yang kita sebut sebagai agregasi. Nah, perkumpulan yang dibentuk oleh trombosit itu akan membentuk kayak keping logam, ya, yang kita sebut sebagai giant trombosit, ya. MCP dan MCH-nya biasanya normal karena ini dia sifatnya akut, ya. Apa itu MCP? Jadi di sini MCP kepanjangan dari mean corpuscular volume. Jadi menunjukkan volume dari eritrosit, ya. MCH adalah mean corpuscular hemoglobin. Jadi dia menandakan, jadi MCP itu kalau jumlahnya kurang berarti dia akan mengalami penurunan. Kalau hemoglobin, kalau warnanya pucat, dia akan menyebabkan penurunan. Nah, selain itu pada proses terjadinya perdarahan itu retikulosit meningkat sebagai respon terjadinya mekanisme bahwa sedang terjadi trauma, banyak darah yang keluar. Nah, banyak darah yang keluar. Jadi darah yang keluar itu harus digantikan sesegera mungkin. Otomatis renin, ya, kalau misalnya terjadi penurunan darah atau aliran darah ke ginjal, renin itu akan merangsang dia merangsang eritropoiesis untuk menghasilkan sel-sel darah merah atau dia merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah merah. Nah, sel-sel darah merah yang sel-sel darah merah yang matur itu nanti kita sebut sebagai normoblast, sedangkan retikulosit itu merupakan sel-sel trombosit yang masih muda atau masih matur, ya. Jadi
Ada beberapa enzim yang bisa kita gunakan sebagai penanda adanya kerusakan jaringan otot, yaitu SGOT dan SGPT. Ya, ini yang paling sering kita pakai. Jadi serum, glucuronil oksidase transferase dan gluconat piruvate transaminase. Jadi kalau ini keduanya meningkat, kita sebut sebagai peningkatan aktivitas enzim-enzim transaminase. Jadi kalau ada peningkatan O itu menandakan adanya otot ya. Kalau ini biasanya kebanyakan di hati ya. Kalau terjadi kerusakan di sel hati, biasanya sel-sel enzim-enzim SGPT yang meningkat. Kalau begitu pula kalau terjadinya di otot atau di jantung atau di otak, biasanya SGOT yang meningkat. Tetapi ini tidak biasanya dia terjadi secara bersamaan atau salah satunya saja yang meningkat. Jadi itu tadi terkait parameter-parameter yang bisa kita lihat dari keadaan muskuloskeletal, baik yang disebabkan oleh infeksi atau inflamasi, perdarahan maupun kerusakan jaringan. Ya, itu tadi pemeriksaan secara umum ya, secara umum. Untuk penanda-penanda atau biomarker yang khusus, kita akan membicarakan per penyakit ya. Jadi setiap penyakit ada patognomonis atau ada biomarker yang khusus yang kita bisa pakai untuk mengindikasikan adanya penyakit-penyakit atau proses-proses yang terjadi pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu adalah penyakit rheumatoid arthritis, yang kedua adalah osteoartritis, yang ketiga adalah gout, yang keempat adalah asam urat, yang kelima adalah osteoporosis, yang keenam adalah SLE atau systemic lupus erythematosus, yang ketujuh adalah demam rematik. Jadi demam rematik ini dia akan memberikan gejala klinis berupa kelainan pada jantung, ya. Jadi pemeriksaan yang rutin kita selalu lakukan di laboratorium terkait sistem muskuloskeletal itu adalah darah rutin ya, untuk melihat kadar Hb, leukosit, trombosit ya, maupun indeks-indeks dari eritrosit dan leukosit, trombosit. Yang kedua adalah kimia darah, apakah terkait dari total proteinnya, terkait dari protein plasmanya ya. Yang ketiga adalah aspirasi cairan sendi ya. Jadi aspirasi cairan ini banyak macamnya, bisa cairan otak, bisa cairan lambung, bisa cairan paru-paru ya. Tapi di sini kita lebih fokuskan pada aspirasi cairan sendi. Yang keempat adalah biomarker yang lain terkait dari penyakit muskuloskeletal. Jadi penyakit yang pertama itu adalah rheumatoid arthritis. Jadi ini kalian sudah dapatkan teorinya, kita dapat teorinya, mungkin materi penyakit dalam atau apa ya. Jadi saya menyinggung saja sedikit terkait teorinya ya. Kenapa bisa ada pemeriksaan seperti itu? Ini teori bisa menjadi dasar ya, indikasi pemeriksaannya. Jadi yang pertama itu penyakit rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi yang bisa menyerang sendi-sendi yang besar maupun sendi-sendi yang kecil. Dan sifatnya itu dia sistemik, jadi bisa menimbulkan proses inflamasi ya. Jadi bisa menimbulkan kayak tanda-tanda inflamasi kayak misalnya rubor, kolor, dolor ya, function lesa dan sebagainya. Dia sifatnya kronik, artinya dia berlangsung lama ya. Jadi awal kenanya itu mungkin pasien tidak terlalu merasakan gejala yang khas.
Tapi lama-kelamaan itu gejalanya akan semakin tampak dan semakin dirasakan, memberat ya. Yang ketiga itu dia sifatnya progresif, jadi menurun ya, jadi lama-kelamaan dia memberat ya, seperti itu. Bukan seperti demam, kadang pada pasien-pasien demam tifoid, kadang dia naik, kadang dia turun ya. Tapi ini dia sifatnya progresif, semakin lama semakin memberat. Jadi inflamasi kronik yang terjadi pada rheumatoid arthritis ini prosesnya itu terjadi pada membran sinovial ya. Jadi di dalam sendi-sendi itu ada namanya membran sinovial. Jadi membran sinovial ini dia akan melindungi ya cairan-cairan sendi yang nantinya akan berfungsi sebagai oli ya, maksudnya dia kayak semacam oli, dia semacam kayak pelumas ya, sehingga tidak terjadi nyeri kalau terjadi gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi rheumatoid arthritis ini bisa menyerang anak-anak maupun dewasa. Biasanya itu paling banyak diserang itu pada usia dewasa ya. Kalau pada anak-anak kita kenal dengan istilah juvenile rheumatoid arthritis ya, JRA, juvenile rheumatoid arthritis. Jadi dia rata-rata itu sifatnya bersifat genetik atau dia bersifat autoimun ya pada anak-anak. Tidak langsung serta-merta menyebabkan inflamasi. Jadi sebenarnya itu inflamasi bisa disebabkan baik oleh karena adanya benda asing ya, bisa juga disebabkan karena adanya kompleks antigen antibodi ya, bisa juga disebabkan karena adanya cedera atau kerusakan pada sel itu sendiri. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa dia sifatnya genetik pada pasien anak dan bisa sebagai respon autoimun ya, karena inflamasi nanti itu sudah masuk blok imun dek. Sudah pernah melewati blok imun? Halo? Iya, Dok. Jadi kalau ada benda asing, antigen atau apalah yang sifatnya sebagai antigenik, kalau dia masuk ke dalam tubuh, otomatis terjadi respon imun alamiah dan selanjutnya akan menjadi respon imun adaptif ya. Jadi kalau respon imun alamiah itu yang bekerja itu pertama fisiknya dulu. Jadi kalau pada kulit ada namanya barier ya, ada sekretnya, ada bahan-bahan kimia ya. Ada juga sel-sel radang ya kayak makrofag, neutrofil, natural killer cell ya. Ada juga neutrofil ya. Jadi kalau ada antigen masuk, mereka dulu yang berespon ya, melalui proses namanya fagolisosom ya. Kalau fagolisosomnya berhasil, otomatis antigennya akan hancur dan tidak akan berlanjut pada sistem imun adaptif. Tapi kalau antigennya ini setelah akhir dari fagolisosom dia menghasilkan protein baru, nah itulah nanti yang disebut sebagai antigen presenting cell yang nantinya akan dipresentasikan dalam respon imun adaptif melalui MHC kelas 1 atau kelas 2 ya. Jadi kalau sudah terjadi respon inflamasi, sitokin inflamasi akan dilepaskan ya, dan bisa terjadi pengaktifan dari sel-sel radang dan akhirnya pembentukan dari antibodi. Jadi namanya itu auto itu artinya diri sendiri. Jadi ada kompleks antigen antibodi yang menyerang sel. Jadi harusnya selnya itu dalam maksudnya sebenarnya dia mau serang itu antigennya, tetapi karena responnya berlebihan, maka yang diserang juga, yang ikut terserang juga adalah sel-sel yang normal ya, atau
sel-sel yang masih intak, yang tidak mengalami kerusakan. Ya. Jadi apa patomekanisme dari rheumatoid arthritis? Jadi ini diyakini ada hubungannya dengan molekul human leukosit antigen. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada beberapa orang ya di permukaan eritrosit itu banyak melekat sel-sel atau reseptor atau antigen. Salah satunya adalah human leukosit antigen. Jadi kalau ada sel yang rusak, maka human leukosit antigen yang tadinya melekat pada permukaan leukosit yang intak, ya, yang tidak rusak, dia akan terpapar. Ya. Jadi begitu dia rusak, dia dilepaskanlah molekul human leukosit antigennya. Dia nanti akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh kita. Ya, waktu dia melekat pada permukaan leukosit, dia yang intak, dia tidak dianggap sebagai benda asing. Tetapi begitu leukositnya rusak atau leukositnya mengalami fagolisosom, kan kalau setiap proses fagolisosom sel tersebut juga akan mati. Jadi kalau dia mati, maka komponen molekul human leukosit antigen yang tadinya melekat di permukaan leukositnya, dia akan dianggap sebagai benda asing. Otomatis itu akan terbaca sebagai musuh, ya. Jadi akan beresponlah semua sel-sel yang terlibat dalam sistem imun, ya. Nah, rheumatoid arthritis juga itu bisa disebabkan karena non HLA. Jadi ya selain dari human leukosit antigen, ada juga molekul-molekul lain yang melekat pada permukaan sel-sel, termasuk nanti ada namanya HPA, ya, human platelet antigen, yang bisa juga melekat pada leukosit maupun pada trombosit. Bisa juga disebabkan karena faktor mekanis, ya, seperti psikis, ya, stres dan sebagainya. Jadi bisa memicu atau misalnya terlalu menahan berat, ya, jadi menyebabkan kerusakan pada sendi yang bisa memicu terjadinya inflamasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mediator-mediator inflamasi ini bersama-sama dengan sel radang, komplement, ya, dia akan menghancurkan sel-sel yang rusak yang nantinya itu akan lambat laun membentuk struktur yang baru, ya. Tetapi dengan syarat bahwa semuanya itu fungsi-fungsi yang terdapat di dalam tubuh kita itu jumlah protein dan sebagainya masih dalam batas normal, ya. Yang ketiga, ada juga menduga bahwa rheumatoid arthritis ini terjadi karena mekanisme autoantibody. Jadi ada ini hampir sama dengan HLA, ya. Jadi HLA ini dianggap benda asing. Jadi kalau ada benda asing masuk, respon imun terjadi akan membentuk antibody. Ya, kompleks antigen antibody ini nanti akan menyerang sel yang intak, yang sebagai autoantibody. Jadi rheumatoid arthritis ini sifatnya bisa sembuh sendiri, ya. Jadi derajatnya itu bisa dari ringan menjadi sampai derajat berat. Ini adalah patomekanisme terjadinya rheumatoid arthritis. Jadi ini adalah sendi yang normal, ya, di mana kita tahu ada membran sinovial di sini yang terisi oleh cairan sendi. Jadi kalau ini bergerak, dia tidak akan ada bantalannya, jadi tidak mengalami pergesekan. Berbeda halnya dengan rheumatoid arthritis, ya. Jadi di sini membran karena ada proses inflamasi, ya. Di sini kita lihat ada tanda merahnya. Ini mengalami peradangan. Jadi dia akan mengalami, kan kalau inflamasi itu selain dia merah, ya, dia juga akan terisi cairan, ya, cairannya di sini dia akan menimbulkan rasa nyeri. Jadi membran sinovialnya akan tertekan sehingga bisa terjadi gesekan antara sendi yang satu dengan sendi yang lain.
Jadi ini patomekanismenya ya. Jadi ini kita misalkan sebagai sel endotel ya. Sel endotel ini mengalami kerusakan ya, mengalami kerusakan sehingga sel-sel radang yang sifatnya alamiah ya, sifatnya alami atau yang kita sebut sebagai innate ya, innate immunity untuk mencurahkan untuk mencurahkan gen atau kerusakan jaring yang dilepaskan oleh kerusakan jaringan akan disebabkan oleh kerusakan jaringan. Sel-sel radang innate immunity ini akan mengalami namanya fagolisosom ya. Fagolisosom kalau dia mengalami perbaikan, intak kembali, tidak akan lanjut ke adaptive immunity. Nah, kalau dia tidak berhasil untuk menghancurkan antigennya, maka melalui toll-like reseptor, ya, toll-like reseptor dari APC, dia akan dipresentasikan melalui Mayor histocompatibility 1 atau 2. Kalau untuk inflamasi itu yang berlaku adalah 2 ya. Nantinya dia akan diikat oleh CD4 atau CD28. Kalau dia terikat maka dia akan merangsang. Jadi ceritanya itu T-cell ini ada contohnya begini ya. Jadi ada antigen yang nantinya dipresentasikan ke limfosit ya, limfosit T melalui tangan dari APC ini yaitu MHC ke tangan dari T-cell itu yang kita sebut sebagai T-cell reseptor ya, toll-like reseptor. Jadi di sini dia akan bergandengan ya, akan bergandengan sehingga T-cell ini akan berespon ya. Kalau dia berespon, maka dia akan melepaskan sitokin-sitokin inflamasi seperti interferon gamma, interleukin 2 ya, interleukin 12 dan sebagainya, sehingga T-sel ini akan mengalami proses proliferasi dan diferensiasi yang tentunya akan dibantu oleh kostimulasi dari CD4, CD40 ya. Begitu dia mengalami proses proliferasi dan diferensiasi, dia akan melepaskan sitokin-sitokin yang nantinya dia akan membentuk T-sel baru ya. Ada yang membentuk T-sel efektor, memori ya. Ada yang membentuk menjadi limfosit B, limfosit T. Di mana limfosit B ini nantinya akan merangsang plasma sel untuk membentuk antibodi. Antibodi inilah nantinya yang akan menyerang si antigen ya, tergantung antigennya di sebelah mana. Nah, antigen yang dia serang atau kerusakan jaringan yang diserang oleh antibodi ini terdapat pada kondrosit dari matriks membran sinovial ya. Jadi dia akan menyebabkan penghancuran ya, di mana osteoklasi juga itu akan mengalami pengurangan, sehingga pengikisan lambat laun akan terjadi pada membran sinovial, cairannya juga akan semakin berkurang. Jadi orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis itu akan mengalami nyeri, terutama pada saat terjadi pergerakan ya, seperti itu. Jadi ada beberapa penanda laboratorium atau marker-marker laboratorium yang bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Yang pertama itu dari darah rutin terjadi peningkatan leukositosis ya. Ini jelas sekali karena ada infeksi atau inflamasi. Leukositosis ini terutama meningkat pada fase akut ya. Jadi kalau terjadi leukositosis, kemungkinan laju endap darah juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua adalah penanda-penanda sitokin inflamasi. Tadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana proses atau patomekanisme terjadinya inflamasi. Di mana kalau terjadi inflamasi, otomatis sitokin inflamasi yang dilepaskan itu juga akan meningkat ya.
baik itu interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, interferon gamma dan sebagainya. Yang kedua, bisa kita juga lihat protein-protein plasma yang mengalami peningkatan sintesis pada saat terjadinya inflamasi pada fase akut yang kita kenal sebagai protein fase akut. Salah satunya itu adalah C-reaktif protein, fibrinogen. Jadi fibrinogen ini dihasilkan oleh proses pembentukan pada saat terjadinya jejas pada pembuluh darah, ya. Yang ketiga adalah haptoglobulin, yang keempat LED. Jadi LED termasuk dalam protein fase akut. Parameter yang lain untuk menunjukkan adanya proses autoantibody adalah rheumatoid factor. Ya, ini rheumatoid factor nantinya dalam praktikum kita akan lakukan sama-sama. Ya, sayangnya ini penyajiannya dalam bentuk online, jadi untuk interaksinya itu mungkin agak sedikit sulit ya, karena mungkin kalian akan melihat secara tidak langsung, tetapi sulit juga untuk mempraktekkan karena dia menggunakan regen-regen dan peralatan yang berbeda. Selain itu ada juga yang kita sebut sebagai anti-RA33. Jadi ini secara penjelasannya bahwa apa itu rheumatoid factor. Jadi dia merupakan antibodi yang dilepaskan akibat adanya fragmen dari faktor imunoglobulin G. Ya. Jadi rheumatoid factor ini ada 3 bentuknya, yaitu IgM, IgA, dan IgG. Jadi ini rheumatoid factor adalah antibodi, ya, antibodi yang yang khas dari IgG, ya. Tapi ini rheumatoid factor jarang bisa terdeteksi pada tahap awal penyakit. Jadi kalau kita ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengukur kadar dari rheumatoid factor. Salah satunya adalah metode latex, ya. Jadi metode latex nanti ini yang bisa kita pakai. Ini masih metode manual ya, metode latex. Jadi kita menggunakan kertas yang sudah dilapisi oleh regen latex, ya. Nanti regen latex itu yang akan menguatkan reaksi antigen antibodi, ya, yang kemungkinan ada di dalam serumnya atau plasma. Selain itu, rheumatoid factor bisa kita ukur juga dengan metode-metode yang menggunakan alat-alat otomatik, ya, seperti enzim immunoassay, ya, ELISA, ya, nephrometry, dan immunochromatografi. Nanti di dalam praktikum yang kita ajarkan adalah metode latex, ya, seperti itu. Jadi ini adalah antibodi-antibodi yang bisa kita deteksi dalam tubuh, ya, akibat adanya penyakit rheumatoid factor. Jadi kalau kita tadi tahunya imunoglobulin G itu merupakan antibodi terhadap fragmen dari IgG, maka rheumatoid faktornya itu akan menunjukkan positif, ya, atau kadarnya meningkat. Kalau kita temukan terjadinya pelepasan protein citrullinate, maka yang kita ukur adalah anti-CCP. Dan ketiga, kalau kita ukur anti-RA33-nya, berarti yang kita tanam itu ada regon nuklear ribonucleoprotein A2. Jadi ini kalian tidak perlu pahami secara mendalam, ya. Nanti di tingkat lebih lanjut kalian akan pelajari. Cukup kalian kenal saja, ya. Yang paling khas itu adalah rheumatoid factor. Dia antibodi terhadap faktor imunoglobulin G dari
komponen rheumatoid factor, ya, seperti itu. Jadi ceritanya satu antigen akan menghasilkan satu antibodi. Antibodi itu ada yang IgG yang sifatnya biasanya sekunder atau sudah kronik, IgG, IgM yang sifatnya akut, ya, atau IgA. Jadi dia memberikan gambaran ada yang sifatnya helix, ya, ada rantai ganda dan sebagainya. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemeriksaan agglutinasi atau fiksasi lateks. Ya, jadi ini merupakan suatu metode pemeriksaan yang sifatnya semi kuantitatif, ya. Jadi kita mengukur namanya titer. Jadi begitu kita reaksikan antigen yang terdapat dalam kertas lateks dengan serum pasien yang mengandung antibodi rheumatoid factor, maka dia akan terikat dan bisa kita lihat ikatannya itu melalui agglutinasi. Apa itu agglutinasi? Agglutinasi itu artinya dia saling menggandeng, saling terikat. Jadi kalau kita lihat di secara subjektif itu dia akan membentuk kayak kayak titik-titik kasar begitu, misalnya pasir kah? Pasir itu kalau dia berdiri sendiri dia halus, tidak tampak di matanya kita, tapi begitu dia bergabung bergandengan tangan, dia akan membentuk permukaan-permukaan yang lebih kasar, ya, yang bisa lebih tampak. Jadi kalau dengan metode agglutinasi kita lihat ada positif, ya, kita lanjutkan pada metode semi kuantitatif. Jadi caranya ini kita bikin 5 tabung, ya, 5 tabung, kita jejer, semuanya diisi dengan buffer atau pengencer. Di sini kita biasa pakai NaCl, ya. Jadi kita isi NaCl, tabung pertama kita tambahkan serum pasien yang kita curigai mengandung rheumatoid factor, ya. Setelah itu kita ambil beberapa cc, biasanya perbandingannya 1:2. Kita ambil 10 cc kita pindahkan ke tabung kedua. Jadi nanti lama-kelamaan akan timbul 5 pengenceran, yaitu pengenceran 1/80, 1/60, 1/320, 1/640, 1/280. Semakin tinggi pengenceran dan semakin masih terbacanya itu agglutinasi, maka sampai di situ kita masih berhitung bahwa itu adalah positif. Contoh, kalau misalnya agglutinasinya tidak kelihatan lagi di pengenceran 640 atau tabung keempat, yang kita hitung adalah tabung ketiga, ya, berarti dia positif 3. Tapi kalau dia masih terbaca di tabung kelima, berarti kita baca dia sebagai positif 4. Kalau dia tidak lagi memberikan agglutinasi pada tabung kelima, tetap kita baca di tabung keempat. Jadi ya. Seperti itu. Nanti untuk jelasnya kita jelaskan nanti sama-sama melihat di praktikum, ya. Yang kedua adalah tes Roswell. Jadi ini sudah lama tidak digunakan, ya. Jadi dia mirip dengan tes hemaglutinasi. Jadi dia menggunakan eritrosit dari domba yang sebelumnya sudah dilapisi dengan hemolisin. Jadi hemolisinnya ini kita ambil dari kelinci. Jadi dia memberikan efek agglutinasi lebih tinggi dibandingkan dengan tes lateksnya. Jadi antara tes fiksasi lateks dengan tes Roswell masih bisa kita temukan adanya positif palsu, ya. Jadi tergantung keadaan-keadaan pasien. Jadi kalau ada positif palsu, kita mencurigai, bisa kita lanjutkan dengan menggunakan pemeriksaan yang lebih khusus, menggunakan alat-alat otomatis, ya. Namanya immune analyzer, ya. Di situ nanti banyak metode-metode yang bisa
kita lakukan dengan menggunakan bantuan alat automatic. Jadi bisa kita tahu titernya berapa, jumlah atau kadarnya berapa. Sampai jam berapa, Dek? Jam 12 ya? Sekarang sudah jam berapa? Oh ya. Jadi untuk pemeriksaan lanjutannya adalah analisa cairan sendi, ya. Ini juga cairan sendi tidak khas sifatnya, tidak spesifik. Jadi kalau pada pasien-pasien artritis rheumatoid, biasanya kan dia mengalami pembengkakan pada sendinya. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai alternatif terapinya di cairan untuk mengurangi penimbunan cairan akibat inflamasi, lalu cairannya itu bisa diperiksakan. Jadi analisa cairan sendi ini meliputi pemeriksaan makroskopis, ya, mikroskopis, dan pemeriksaan kimia. Jadi kalau makroskopisnya kita lihat jumlah cairannya, warna cairannya, kekeruhannya, ya, ada tidaknya bekuan, kita ukur pH-nya, kita ukur kadar berat jenisnya, ya. Kalau untuk mikroskopis lebih ke pemeriksaan hitung leukosit. Jadi ini menggunakan mikroskop, ya, dengan menggunakan cairan sendi yang sudah disentrifugasi. Jadi yang kita ambil itu adalah filtratnya untuk dibawa dari supernatant, ya. Jadi untuk pemeriksaan kimia bisa kita ukur kadar protein, glukosa maupun namanya LDH, ya, laktat dehidrogenase. Tadi saya sudah jelaskan di depan terkait protein-protein pada fase akut. Jadi LDH. Jadi kalau kadar glukosanya, jadi kalau ada respon-respon inflamasi itu biasanya kita bisa melihat kadar proteinnya meningkat, ya, glukosanya normal atau menurun. Glukosa bisa menurun pada keadaan-keadaan inflamasi. Kenapa? Selain karena digunakan oleh bakteri itu sendiri, ya, ini juga dipengaruhi oleh waktu penyimpanan yang lama. Jadi pengambilan cairan sendinya itu sedikit lebih jauh jaraknya dengan pemeriksaan, ya. Jadi itu bisa terjadi juga. Cairan sendi di sini merupakan karakteristik kuat adanya inflamasi pada artritis, tapi dia sifatnya tidak untuk mendiagnostik, ya, hanya menilai saja bagaimana apakah terjadi respon inflamasi di dalam cairan sendi atau tidak. Jadi itu hanya sebagai parameter tambahan, ya, bahwa terjadi respon inflamasi, bukan untuk menegakkan diagnosis artritis rheumatoid. Ini adalah algoritma penggunaan petanda serologi pada rheumatoid artritis. Jadi rheumatoid factor di sini diukur dengan menggunakan alat otomatik. Jadi kalau semakin tinggi kadarnya, otomatis kita mencurigai ke arah rheumatoid artritis lebih tinggi, ya. Jadi kalau dia negatif atau kurang dari, kenapa gulanya ini? Dok, dia suntik insulin. Dia makan katanya, tapi dia suntik. Rendah tuh 47. Gimana tadi itu bapaknya yang marah-marah? Pulang nih, Dok. Kenapa dia marah, Dok? Tanya, Pak, enggak boleh kayak masuk sampai di sini. Kenapa kok kalau saya masuk? Apa lagi? Ya, mau lapar sama pasti, Dok. Oke. Ini juga sedang. Ya, jadi
berdasarkan kriteria yang dilakukan atau dikeluarkan oleh American Rheumatism Association, yaitu ARA pada tahun 1987, kita bisa menegakkan diagnosis rheumatoid factor berdasarkan kriteria, berdasarkan 7 kriteria tersebut, ya. Yang pertama itu ada kaku sendi, ya, terutama terjadi pada pagi hari, minimal perlangsungannya selama 1 jam. Yang kedua itu terdapat sendi-sendi yang mengalami kaku sendi di daerah. Jadi ini adalah 14 kriteria sendi yang bisa mengalami rheumatoid arthritis, ya. Yang ketiga adalah artritis yang terjadi pada tangan dan mengalami pembekakan terutama pada pergelangan tangan. Yang keempat adalah sifatnya simetris atau dia berada pada satu daerah. Contohnya kalau di sebelah kanannya ada pembengkakan pada pergelangan, misalnya pada kaki, tangan, ya, pergelangan tangan, ya, kiri, kemungkinan sikunya juga akan mengalami namanya inflamasi atau pembengkakan. Yang kelima adalah timbul nodul rheumatoid, ya. Jadi di sini ada nodul subkutan berupa tonjolan pada tulang atau permukaan dari ekstensor. Yang keenam adalah rheumatoid faktornya positif. Yang ketujuh, pada gambaran radiologi ada erosi atau dekalsifikasi tulang. Jadi ini kemarin untuk kelompok 1 dan 2 mendapatkan skenario rheumatoid arthritis, ya. Jadi ini khas sekali gambaran radiologinya ada dekalsifikasi tulang, ya. Jadi kriteria ARA menjelaskan bahwa kalau kita sudah temukan 4 dari 7 kriteria di atas dan sudah berlangsung selama 6 minggu, maka bisa kita Jadi kalau ada 4 kriteria dari 7 kriteria yang dijelaskan oleh ARA, maka bisa kita tegakkan diagnosis rheumatoid arthritis. Tapi kalau dia cuman 1 atau 2 atau 3, ya, tidak sampai 4, berarti kita harus pastikan bahwa perlangsungannya ini sudah berlangsung selama 6 minggu. Ya. Yang kedua adalah penyakit osteoartritis, ya. Jadi ini juga ada di dalam modul atau skenarionya kalian. Jadi osteoartritis itu merupakan gangguan pada sendi yang mengalami pergerakan, ya, dan biasanya juga berada pada lokasi-lokasi tempat-tempat di mana dia memikul atau istilahnya menahan beban yang berat. Ini mungkin dia pada ekstremitas bagian bawah, ya, maksudnya. Dia sifatnya progresifnya lambat, jadi terjadi secara perlahan-lahan, bersifat kronik dan ditandai oleh abrasi tulang sendi, di mana dalam pembentukan tulang baru di permukaan sendi itu tidak sempurna, ya. Yang ketiga itu bentuk artritis ini yang paling banyak, terutama pada wanita usia-usia lanjut, ya. Gejala klinisnya itu biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri pada persendian, terutama pada ekstremitas bagian bawah, terutama pada saat bergerak, dan dia akan mengalami nyerinya itu akan berkurang dengan istirahat. Adanya kaku pada pagi hari dan sulit untuk mengalami pergerakan. Ini adalah evaluasi laboratorium. Jadi osteoartritis itu lebih umumnya terjadi pada wanita-wanita usia lanjut, ya, di mana beberapa peneliti juga mengisyaratkan bahwa ini disebabkan oleh adanya kekurangan cairan sendi yang dipicu oleh kekurangan estrogen.
Jadi evaluasi laboratorium pada osteoartritis itu, jadi ini osteoartritis itu sifatnya lokal ya, hanya terjadi pada satu daerah persendian. Namanya juga inflamasi pada daerah sendi. Dia memerlukan pemeriksaan khusus, misalnya radiologi untuk menegakkan diagnosisnya yang kalah deh. Jadi ya sementara kirim sebentar. Contoh jangan satu-satu. Boleh. Sudah warnanya. Oh ya, thank you. Jadi toh terlalu cepat ditenang. Jadi rheumatoid factor juga bisa ditemukan di dalam serum pada pasien-pasien osteoartritis. Jadi karena ini juga proses inflamasi, jadi LED-nya akan mengalami peningkatan sejalan dengan perluasan dari peradangan pada sinovial. Gout arthritis. Jadi saya cepat saja ya. Jadi gout arthritis di sini peradangan akibat penimbunan kristal monosodium urat di jaringannya. Jadi apa itu monosodium urat? Dia merupakan cairan kristal ekstraseluler yang mengalami supersaturasi dari asam urat. Jadi 80% ini akibat kita sering makan makanan yang mengandung purin, ya. Jadi sifatnya itu bisa disebabkan oleh peningkatan asam urat. Ya, diagnosisnya bisa kita tegakkan kalau kita menemukan 6 dari 12 kriteria di bawah ini. Yang paling sering kita temukan adanya peningkatan asam urat yang kita kenal sebagai hiperurisemia, atau pada kultur ya, bakteri kita temukan adanya cairan sendi itu tidak ada bakteri di dalam cairan, jadinya murni disebabkan oleh karena penimbunan dari asam urat. Ini adalah pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu di darah rutin adanya peningkatan leukositan LED karena ini masih merupakan suatu respon inflamasi. Pada urin kita bisa lihat pada sedimennya kita temukan adanya kristal urat ya, kristal asam urat. Asam urat biasanya mengalami peningkatan. Jadi ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami screening ya. Jadi inflamasinya itu dia tidak terlalu hebat dibandingkan dengan penyakit-penyakit osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Pada pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi adanya komplikasi, kita bisa meminta pemeriksaan tambahan yaitu ureum kreatin. Ini interpretasinya terjadi peningkatan asam urat, leukositosisnya ringan, LED-nya meningkat, cairan sendinya itu ditemukan adanya kristal monosodium. Ya, ini algoritmenya. Jadi berdasarkan pemeriksaan lab, kita bisa mensuspek dia sebagai gout. Ya, dengan pemeriksaan tambahan. Maka kita temukan kriteria ARA yang mendukung dan pada cairan sendi juga ditemukan adanya kristal monosodium urat, berarti bisa kita tegakkan bahwa pasien mengalami penyakit gout. Ini asam urat saya lanjut saja ya karena dia akan kalau dia mengalami peningkatan bisa terjadi gout. Gout itu bisa ada nodul ya pada daerah-daerah persendian yang disebabkan oleh penimbunan asam urat. Ini salah ya. Berikutnya adalah osteoporosis ya. Jadi osteoporosis di sini merupakan penyakit metabolik pada tulang, di mana massa tulang mengalami penurunan
dan kekuatannya juga mengalami penurunan sehingga mudah terjadi trauma ya. Biasanya dialami pada wanita usia lebih dari 70 tahun, terutama pada ras Asia yang mengalami menopause dini, aktivitasnya yang kurang, merokok, minum alkohol, kopi, kurang kalsium, dan adanya kekurangan sinar paparan matahari. Jadi kita harus bersyukur karena paparan sinar matahari di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada negara lain. Ya. Jadi predileksinya itu pada sendi-sendi yang besar kayak tulang panggul, pergelangan, dan tulang vertebra. Jadi pengobatannya ini bisa dengan kompresi. Kalau misalnya frakturnya itu sulit atau terjadi fraktur, bisa dicegah dengan menghindari faktor-faktor risiko. Evaluasi laboratoriumnya di sini kita lakukan untuk keperluan screening, monitoring terapi, dan menentukan etiologi dari osteoporosis. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita ukur dalam menilai adanya osteoporosis pada pembentukan. Jadi kita bagi parameter untuk menilai pembentukan tulang. Jadi memang ada dasarnya pembentukan tulangnya yang jelek ya. Jadi yang kita bisa nilai itu adalah ALP, BAP, osteokalsin, dan PICP dan PINP. Jadi ini berasal dari ALP itu yang paling sering kita ukur dengan osteokalsin. Ini merupakan sumber dari parameter-parameter yang bisa kita ukur dengan menggunakan serum, dengan menggunakan metode pemeriksaan dan spesifikasinya. Untuk menilai adanya osteoporosis akibat resorpsi tulang, jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa pemeriksaannya ini untuk menilai bagaimana pembentukan tulangnya dan bagaimana resorpsi tulangnya. Jadi lebih ke osteoporosis secara sekunder. Ya, ini adalah parameter-parameter yang bisa kita nilai. Ya, bisa kita ini sumbernya dari mana dia berasal. Dia menggunakan rata-rata spesimen urin. Ya, ini metode pemeriksaannya dan bagaimana spesifikasinya. Jadi yang paling penting kalian hafal saja OHP, ya, pemeriksaannya itu menggunakan urin, ya, seperti itu saja. Yang penyakit berikutnya adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Dia merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi SLE ini tidak menular dan sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi kalau dia menyerang banyak organ, dia tetap mengancam jiwa-jiwa pasien, ya, karena dia bisa menyerang sel-sel eritrosit, leukosit, trombosit, sel-sel hati, semua sel-sel yang memiliki inti sel, yang memiliki plasma, sitoplasma, dia bisa serang semua. Jadi kebanyakan penyakit SLE ini, penyakit SLE ini kita sebut dalam istilah awam itu sebagai penyakit lupus, ya. Jadi lupus ini umumnya menyerang wanita, terutama usia-usia produktif. Jadi kenapa bisa terjadi lupus atau SLE? Karena adanya antibodi yang berlebihan. Jadi berlebihnya antibodi menyebabkan tubuh atau antibodi itu sendiri menyerang jaringan organ tubuh pasien itu sendiri. Jadi sifatnya auto antibodi. Jadi gejalanya itu dia lemah, ya. Dia mengalami nyeri yang berkepanjangan. Ini mekanismenya, jadi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya SLE. Bisa karena faktor umur, masih ada hubungannya dengan estrogen, bisa karena paparan sinar matahari, ya. Bisa juga karena kelainan genetik, di mana kita temukan antigen yang melekat pada permukaan sel yang intaknya. Bisa juga karena jenis kelamin yang paling banyak pada perempuan, ada hubungannya juga dengan estrogen.
bisa karena post-infeksi Epstein-Barr virus. Ya. Jadi begitu ada antigen ini, dia dipicu oleh antigen, dia akan direspon oleh sel T dan sel B, dia membentuk antibodi. Antibodi ini akan terikat dengan antigen, membentuk namanya kompleks imun yang nantinya akan menyebabkan inflamasi. Jadi pada gejala klinis itu akan tampak pada pipi. Pasien itu yang mengalami SLE adalah butterfly rash, ya. Jadi di sini pipi-pipi, tonjolan pipinya itu membentuk peradangan, ya. Dia berwarna kemerah-merahan. Dia disebut sebagai butterfly rash, ya. Jadi dia membentuk inflamasi. Inflamasinya ini disebut sebagai rash. Jadi kalau dia kena, jadi dia bisa kena pada semua organ. Kalau dia kena di ginjal namanya nefritis, kalau dia kena sendi namanya artritis, kalau dia kena leukosit dia bisa menyebabkan leukopenia, kalau dia kena jantung dia menyebabkan karditis, kalau dia kena pada faktor-faktor koagulasi dia menyebabkan pembekuan darah. Jadi gejala klinis yang ditampilkan oleh SLE itu tergantung dari organ sel yang diserang, ya. Kalau dia menyerang ginjal, ya memberikan efek nefritis. Kalau dia menyerang sel darah merah, dia memberikan efek anemia, ya seperti itu. Ini adalah manifestasi. Ini salah tulis ya. Harusnya di sini huruf A, ya, bukan U. Jadi kalau kita manifestasi klinisnya itu kita singkat sebagai kita singkat sebagai kita singkat malaria yang kalau di muka dia disebut butterfly rash, ya. Discoid rash itu dia membentuk kepingan dia berwarna merah membentuk kayak bentuk logam, ya. Peradangannya ini berbentuk kayak logam di bagian kulit. Jadi kalau ada orang kita lihat ada peradangan dengan membentuk dia kayak peteki, tapi petekinya kayak logam-logam begitu besarnya, ya. Serositis dia membentuk inflamasi, bisa dia kapiler pleura, bisa juga di jantung. Oral ulcer dia nanti mengalami pelepuhan pada lidah, artritis, nyeri pada sendi, fotosensitivity, dia tidak bisa melihat matahari, ya. Dia tidak bisa melihat matahari, silau. Neurological abnormal, hematological abnormal, di sini anamnesisnya positif. Nanti kita, jadi kalau di sini untuk menegakkan kriteria kita menggunakan dua kriteria yang dikeluarkan oleh American Clinical Rheumatoid dengan SLICC. Jadi kalau SLICC 4 dari 17 kriteria sudah bisa menegakkan diagnosis SLE. Kalau ACR itu cukup 4 kriteria. Ini yang kita sebut sebagai ANATES, ya. Jadi kepanjangannya anti-nuclear antibody. Jadi ANATES itu merupakan suatu tes untuk mendeteksi adanya antibody, ya, yang dihasilkan di mana antibody ini akan membentuk namanya imun kompleks yang akan menyerang organ yang sehat, ya. Jadi ini ANATES nanti hasilnya akan memberikan, jadi metodenya itu imunofluorescence. Jadi karena dia memberikan nanti efek imunofluoresensi pada saat pembacaan hasil. Jadi ada fluoresensinya homogen, perifer, speckle atau bercak atau nukleolar. Jadi tergantung nanti apakah yang diserang inti sel, sitoplasma atau permukaan sel.
Jadi kalau permukaan sel itu biasanya dia memberikan gambaran homogen. Kalau inti sel biasanya dia memberikan gambaran perifer atau speckle. Ya, ada tadi itu minta pemeriksaan HIV, tidak ada hasilnya. Jadi ini saya sengaja tampilkan ke kalian supaya besok-besok kalau kalian dapat hasil pemeriksaan anates, kalian tidak bingung ya apa itu anates. Jadi tergantung dari bagian sel yang diserang oleh antibodi yang dibentuk akibat respon imun. Apakah dia di inti, ya? Apakah dia di nukleus, atau dia di sitoplasma. Ini mau saya harapkan ada kita kasih ke Ilham swab rapid ya seperti itu. Jadi ini ada tes berikutnya yaitu LE test ya. Jadi suatu sel yang terdapat, jadi sel LE itu adalah suatu sel fagosit yang terdapat di dalam neutrofil. Dia berfungsi memfagosit materi-materi yang rusak dan nantinya kalau di bawah mikroskop dia memberikan tampilan homogen berwarna merah ungu di dalam sitoplasmanya. Jadi sel LE ini terbentuk akibat sel leukosit pada penderita SLE itu mengeluarkan nukleoprotein dan bereaksi dengan IgG dan membentuk imun kompleks yang memberikan gambaran PMN akan terdorong daerah tepi ya. Jadi ini adalah prinsipnya. Jadi sel-sel darah itu nanti saya jelaskan ya bagaimana cara bikin. Nah ini gambarannya, dia membentuk gambaran homogen yang di tengahnya itu ada sitoplasma berwarna ungu ke merah keunguan. Di sini ada neutrofil yang sudah mengalami kerusakan akibat fagositosis yang terdorong ke tepi. Itu namanya LE body. Demam rematik itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya mekanisme autoimun juga ya. Dia menyerang sel-sel terutama sel-sel jantung, terutama pada ventrikel. Ditemukan setelah seseorang itu menderita Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi puncaknya itu pada usia 5-15 tahun. Penegakan kriterianya berdasarkan Jones kriteria. Jadi ada 2 kriteria mayor ditambah 1 kriteria minor, 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor ditambah 2 kriteria minor. Ditambah dengan ditemukannya infeksi penanda infeksi Streptococcus dengan cara kultur. Ini adalah kriteria yang dikeluarkan oleh Jones. Pada pemeriksaan penunjang terjadi peningkatan LED, CRP, dan leukositosis. Ya, ini biasanya kita temukan adanya astonya meningkat. Jadi metode pemeriksaan asto sama dengan menggunakan metode latex. Ya, nanti kita akan sama-sama lagi mempelajari di praktikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Tapi dok izin bertanya dok. Ya silakan. Tapi dok mau bertanya yang mengenai LED kan tadi dijelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatannya dok. Tadi misalkan seperti yang anemia, hemoglobinopati dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan dok, untuk menyingkirkan
risiko kita mendapatkan positif palsu atau negatif palsu saat pemeriksaannya itu LED, Dok? Apakah harus kita lakukan dulu pemeriksaan darah rutin sebelum kita lakukan pemeriksaan LED guna untuk menyingkirkan kelainan-kelainan tadi, Dok? Ataukah kita langsung saja periksa, Dok, tanpa perlu periksa dulu darah rutin, Dok? Tabe, Dok. Oke, terima kasih, Nah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sudah jelaskan sebelumnya bahwa pemeriksaan darah rutin itu merupakan pemeriksaan tanpa indikasi, ya. Jadi siapapun orang rata-rata akan melakukan pemeriksaan darah rutin, ya. Jadi apalagi kalau dia mengalami namanya infeksi atau inflamasi, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan meminta pemeriksaan darah rutin. Jadi kalau kita lihat ternyata ini pasien melakukan pemeriksaan darah rutin dan LED-nya mengalami peningkatan. Nah, disitulah tugasnya kita sebagai dokter, ya, terutama dokter spesialis patologi klinik, untuk memastikan bahwa ini peningkatannya bukan peningkatan palsu atau bukan peningkatan karena sesuatu hal, ya. Makanya kita kenal namanya pra-analitik, analitik, pasca analitik. Pra-analitik itu artinya sebelum kita melakukan running, ya. Kalau misalnya dia periksa darah rutin, kita bisa lihat HB-nya, kita bisa leukositnya, memperkirakan, oh ini kemungkinan memang ada inflamasi karena terjadi peningkatan leukosit tanpa penurunan HB. Tapi kalau kita lihat, pasiennya anemia, kemungkinan ini peningkatan palsu, ya. Jadi ini LED sifatnya tidak spesifik, ya, tetapi umumnya mengalami peningkatan pada saat terjadi inflamasi yang akut, masih awal-awal inflamasinya. Contoh pada pasien yang TB, toh tidak memberikan gejala klinis. Tapi kita lihat, kenapa nih orang tambah kurus, selalu demam, tapi dia subfebril. Nah, biasanya kalau dokter yang jeli, dia langsung meminta pemeriksaan darah rutin dan LED. Biasanya kalau orang TB yang tidak bergejala klinis dan sifatnya masih akut atau baru atau terjadi perlangsungan masih aktif, kemungkinan LED-nya itu meningkat. Oke, itu ya yang bisa kita lakukan pada saat terjadinya kalau ada pemeriksaan darah rutin. Tapi kalau bisa juga kita lihat pada pasien, misalnya ada asites, ya, ada tanda-tanda bahwa ini pasien mengalami kekurangan protein atau ceritanya kwashiorkor, malnutrisi, ada gangguan protein, otomatis kemungkinan LED-nya juga meningkat, mengalami penurunan karena kadar proteinnya juga menurun. Tapi tergantung lagi, kalau misalnya albuminnya normal, globulinnya yang menurun, otomatis juga hasil-hasil yang false positif atau false negatif. Ya, bagaimana kalau dia tidak melakukan pemeriksaan darah rutin? Pertama kita bisa memastikan dulu sampelnya ini pasien. Kan kalau untuk pra-analitik itu ada persiapan sampel, persiapan pasien, persiapan alat dan bahan. Kita harus pastikan bahwa sampel yang kita mau ambil ini menggunakan antikoagulan yang betul. Maksudnya kita ambil sampelnya memang kita ambil whole blood, ya, dari vena. Kita simpan di tabung berwarna biru, berwarna ungu atau berwarna hitam. Ceritanya tidak salah di situ. Tapi untuk memastikan bahwa memang dia anemia, bisa kita lihat dari keenceran darah dari pasien. Jadi secara logika kalau dia encer, kemungkinan komponen cairnya lebih banyak daripada komponen padatnya. Jadi kita bisa mengindikasikan bahwa ini pasien anemia, ditambah dari gejala klinis bahwa konjungtiva itu pucat, ya, seperti itu. Kalau misalnya kita yakin pra-analitiknya betul, persiapan pasiennya cocok, kita ambil darah EDTA, darah venanya, whole blood-nya. Terus persiapan sampelnya kita pasti alat dan bahannya, jangan sampai
Yang tabung ungu harusnya kita tambahkan natrium sitrat, kita belum tambahkan. Yang tadinya tabung ungu sudah ada natrium sitratnya, kita tambahkan. Jadi perbandingan antara natrium sitrat atau sebagai antikoagulan di sini juga harus kita pastikan betul. Kalau untuk darah yang memiliki yang menggunakan tabung warna ungu, kemungkinan perbandingannya itu harus 1:9. Kalau kita menggunakan tabung berwarna biru, pastikan itu perbandingannya 1:4. Ya, karena kalau terbalik, ya otomatis interpretasi hasil juga akan salah. 85% kesalahan pada praanalitik akan menyebabkan hasil yang kita peroleh itu tidak valid. Ya, jadi kalau praanalitiknya sudah salah, tidak usah lagi dilanjutkan. Seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran bagaimana kita memastikan bahwa ini bukan negatif palsu. Yang kedua juga kita bisa lihat pada pasien yang mengalami cold agglutinin. Ada nanti kelainan-kelainan hematologi yang menggambarkan bahwa darah pasien itu akan mengalami penggumpalan pada saat dia keluar dari sirkulasi. Ya, jadi begitu kita ambil darahnya langsung menggumpal, langsung istilahnya ya langsung menggumpal, tidak ada lagi komponen cairnya, tapi komponen cairnya itu kayak misalnya dia membeku, langsung dia bukan membeku kayak menjadi padat begitu. Nah, itu biasa kita temukan pada pasien multiple myeloma juga, ya. Cold agglutinin juga. Kenapa bisa? Karena kadar protein gamma globulinnya itu meningkat, ya. Kadar paraprotein di dalam tubuhnya itu meningkat. Jadi seta potensial yang terdapat pada eritrosit, yang kan itu LED yang kita mau lihat adalah sedimen eritrosit sebenarnya. Jadi seta potensial yang ada di permukaan eritrosit yang harusnya itu muatannya negatif menjadi positif karena kadar protein meningkat. Jadi dia akan mengalami muatannya berbeda tuh, jadi dia akan tarik menarik, jadi dia akan mengalami agregasi, menggumpal nih. Jadi kita bisa pastikan di situ, pastikan pada saat melakukan pemeriksaan praanalitik itu tidak ada masalah. Kalau analitik itu terkait prosedur, terkait metode, terkait prinsip pemeriksaan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Sampai di sini mengerti, Ci? Tapi terima kasih, Dok. Ya, oke. Masih ada pertanyaan? Karena waktu juga yang tidak sudah melewati batas yang seharusnya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA ya atau Telegram, atau bisa disampaikan by telepon atau apa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang pastinya datangnya itu dari saya. Kalau ada kelebihan pastinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kuisnya boleh satu orang WA saya. Saya nanti kirimkan kuisnya dikumpul dalam waktu 2x24 jam. Mungkin Wahyudi, siapakah ketua kelasnya? Ketua siapa namanya? Siapa? Ben Abdullah, Dok. Oke. Boleh di WA saya, Dek. Mungkin sudah tahu Mito WA-nya enggak ya? Tabe, Dok, belum, Dok. Di 081 081 2412 2694. Tapi Dok, ya, Dok. Oke. Nanti saya kirimkan hari ini kuisnya. Insya Allah saya tunggu paling lambat hari Jumat jam 12 siang. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dong, makasih banyak.